Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang akuntansi pesantren. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Saniatul Adawiyah dengan NPM 20.0102.0039, kemudian Agil Bima Aditya dengan NPM 20.0102.0040, kemudian Ilvi Nur Fadilah dengan NPM 20.0102.0060, Kurnia Desi Murtiningsih dengan NPM 20.0102.0064, kemudian saya sendiri Rizal W. Awafa dengan NPM 20.0102.0064, dan Desti Fitri Wulandari dengan NPM 20.0102.0067. Untuk materi pembahasan pada kali ini ada 5, yaitu yang pertama definisi, kemudian yang kedua dasar acuan atau utama, yang ketiga entitas laporan, yang keempat perlakuan akuntansi pondok pesantren, dan yang terakhir yang kelima penyajian laporan keuangan akuntansi keuangan. Untuk yang pertama yaitu definisi. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang dengan sistem asrama atau pondok, yang mana kiai menjadi fitur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan menjiwainya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kiai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Pondok pesantren dapat juga diartikan sebagai laboratorium kehidupan, tempat para santri belajar hidup dan bermasyarakat dalam berbagai segi aspek. Penyusunan pedoman akuntansi pesantren ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi pondok pesantren, sehingga pondok pesantren mampu menyusun laporan keuangan bab pertama, pendahuluan, yang kedua, pedoman akuntansi pesantren, yang ketiga, berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Tujuan dari penyusunan pedoman akuntansi pesantren adalah untuk memberi panduan akuntansi yang tidak mengikat bagi pondok pesantren dalam penyusunan laporan keuangan. Pedoman akuntansi pesantren ini diterapkan pada yayasan pondok pesantren. Pedoman akuntansi pesantren ini tidak diterapkan pada badan usaha berupa badan hukum tersendiri seperti perseroan terbatas yang memiliki oleh yayasan pondok pesantren. Saya Bima Aditya NPM 0040 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait tentang acuan dari penyusunan akuntansi pondok pesantren. Acuan utama penyusunan laporan keuangan pondok pesantren adalah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK ETAP yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. Untuk pedoman akuntansi pesantren ini disusun dengan menggunakan acuan, diantaranya yang pertama adalah SAK ETAP yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. Kemudian yang kedua adalah PSAK dan ISAK Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI. Kemudian jika standar akuntansi keuangan memberikan pilihan atau perlakuan akuntansi, maka penyusunan laporan keuangan pondok pesantren mengikuti ketentuan yang dipilih dalam pedoman akuntansi pesantren ini. Kemudian, dalam hal terjadi pertentangan antara ketentuan dalam pedoman akuntansi pesantren ini dengan ketentuan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku, maka laporan keuangan pondok pesantren harus mengikuti ketentuan dalam standar akuntansi keuangan. Kemudian terdapat ketentuan lain terkait dengan acuan tersebut. Yang pertama adalah jurnal yang digunakan dalam pedoman akuntansi pesantren ini hanya merupakan ilustrasi dan tidak bersifat mengikat, yang artinya pondok pesantren dapat mengembangkan metode pencatatan dan pengeluaran sesuai sistem masing-masing sepanjang memberikan hasil yang tidak berbeda. Kemudian yang kedua adalah ilustrasi jurnal yang dicantumkan dalam pedoman akuntansi pesantren ini menggambarkan pencatatan akuntansi secara manual. Saya Kurnia Desi Murtiningsih, NPM 20.0102.0004, akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu mengenai ketentuan lain.
Ketentuan lain yang selanjutnya yaitu transaksi yang dicantumkan pada pedoman akuntansi pesantren ini diprioritaskan pada transaksi yang umum terjadi pada pondok pesantren. Untuk ketentuan lain yang terakhir yaitu mengenai pedoman ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan transaksi yang ada di pondok pesantren. Ketentuan standar akuntansi keuangan dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pondok pesantren. Subbab yang selanjutnya yaitu entitas pelaporan. Entitas pelaporan yang pertama yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 mengklasifikasikan pondok pesantren menjadi yang pertama, pondok pesantren tipe A yaitu pondok pesantren dengan para santri belajar dan bertempat tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren dengan pengajaran yang berlangsung secara tradisional atau sistem wetonan atau sorogan. Yang kedua yaitu pondok pesantren tipe B, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal dan pengajaran oleh kiai bersifat aplikasi diberikan pada waktu-waktu tertentu, santri tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren. Yang ketiga yaitu pondok pesantren tipe C, yaitu pondok pesantren hanya merupakan asrama sedangkan para santrinya belajar di luar atau di madrasah atau sekolah umum lainnya. Kiai hanya mengawasi dan sebagai pembina para santri tersebut. Yang keempat yaitu pondok pesantren tipe D, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah. Entitas pelaporan yang kedua yaitu mengenai pengertian pondok pesantren sebagai suatu entitas pelaporan merupakan pondok pesantren yang memiliki badan hukum berbentuk yayasan. Yang terakhir yaitu sebagai suatu entitas pelaporan, aset dan liabilitas dari pondok pesantren harus dapat dibedakan dengan aset dan liabilitas dari entitas lainnya, baik organisasi maupun perseorangan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Desi Fitulandari, NPM 2001020067 akan melanjutkan presentasi ini. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai unit usaha. Yang pertama, beberapa pondok pesantren memiliki unit usaha yang dikelola secara mandiri yang masih merupakan bagian dari badan hukum yayasan pondok pesantren. Untuk unit usaha strategis tersebut termasuk dalam entitas pelaporan pondok pesantren. Yang kedua, unit usaha dari pondok pesantren juga dapat berdiri sendiri sebagai badan hukum yang terpisah, seperti dalam bentuk koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk badan hukum lainnya. Unit usaha tersebut tidak termasuk dalam cangkupan entitas pelaporan pada pondok pesantren. Untuk subbab yang keempat yaitu mengenai perlakuan akuntansi pondok pesantren. Pada organisasi nirlaba seperti pondok pesantren, meskipun tidak berorientasi pada keuntungan, harus tetap dikelola dengan baik. Beberapa perbedaan laporan keuangan pondok pesantren ataupun organisasi nirlaba dengan perusahaan organisasi bisnis antara lain yaitu yang pertama, cara memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas operasinya. Pada pondok pesantren, cara memperoleh sumber daya dari sumbangan, wakaf, hibah tanpa adanya pengembalian dari donasi tersebut. Sedangkan pada perusahaan memperoleh sumber daya dari harta pemilik, saham, investasi, hutang bank, dan juga sebagainya. Yang kedua, dalam kegiatannya yang tidak mengutamakan keuntungan, pondok pesantren tidak mengalami defisit. Dan juga apabila memperoleh surplus tersebut nantinya akan dikontribusikan kepada warga pesantren. Sedangkan pada organisasi bisnis atau perusahaan, segala keuntungan untuk memperkaya pemilik perusahaan tersebut. Yang ketiga, dalam pondok pesantren tidak ada laporan laba rugi, namun laporan ini dapat dianalogikan dengan laporan aktivitas. Informasi sentral dalam komponen laba rugi umumnya terletak pada komponen laba atau rugi yang dihasilkan organisasi bisnis dalam satu periode. Sedangkan informasi sentral dalam laporan aktivitas terletak pada perubahan aset neto yang dikelola oleh pondok pesantren. Yang keempat, pondok pesantren tidak mempunyai laporan perubahan modal layaknya pada organisasi bisnis. Saya, Ilvi Nurfatila, NPM 2001020060 akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya. Langkah-langkah penyusunan laporan keuangan dalam pondok pesantren. Yang pertama, mengidentifikasi akun-akun yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi di pondok pesantren.
Yang kedua, membuat jurnal umum sesuai dengan transaksi yang terjadi secara sistematis dan kronologis, serta pengaruhnya terhadap akun yang lain sebelum diklasifikasikan ke buku besar. Pencatatan ini dilakukan berdasarkan dengan bukti-bukti transaksi yang ada. Yang ketiga, memposting atau memindah bukukan semua transaksi yang terjadi ke dalam buku besar. Yang keempat, pembuatan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar seluruh akun dengan mencatat di debit dan di kredit untuk setiap transaksi selama satu periode akuntansi. Yang kelima, pembuatan laporan keuangan. Subbab yang kelima yaitu penyajian laporan keuangan akuntansi pesantren. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh Yayasan Pondok Pesantren adalah: yang pertama, memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, arus kas, dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi. Yang kedua, bentuk pertanggungjawaban pengurus Yayasan Pondok Pesantren atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Baik, saya Saniatul Adawiyah, NPM 20.0039 akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Yang selanjutnya adalah laporan keuangan pada pesantren. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode laporan, yang bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset bersih, serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan posisi keuangan terdiri dari aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, aset neto tidak terikat, aset neto terikat temporer, aset neto terikat permanen. Laporan yang kedua yaitu laporan aktivitas, yang bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah antara transaksi dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai kegiatan. Secara umum, ketentuan dalam laporan aktivitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan disajikan sebagai penambah aset bersih. Yang kedua, beban disajikan sebagai pengurang aset bersih. Dan yang ketiga, sumbangan disajikan sebagai penambah aset bersih. Laporan yang ketiga yaitu laporan arus kas, yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas ini dibuat dengan metode langsung dan tidak langsung. Adapun klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas pada laporan arus kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi berasal dari sumbangan dan dari perubahan atas aset lancar dan kewajiban yang berdampak pada kas. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi biasanya mencatat dampak perubahan aset tetap terhadap kas, misalnya pembelian dan penjualan. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan kas dari donatur yang penggunanya dibatasi untuk jangka panjang. Laporan yang keempat atau yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Menurut SAK, catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dan harus diungkapkan dalam pendapat auditor kecuali secara khusus dimasukkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.